Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya Dimitrius Rian Panjaitan bakal ngejelasin cara ngecek kesehatan SSD pada laptop kita pakai aplikasi Crystallis Info. Sebenarnya ngecek SSD itu penting soalnya kita jadi tahu apakah adanya tanda-tanda kerusakan sama SSD kita. Jadinya tuh kita tahu lah kalau misalkan emang ada kerusakan kita bisa segera ngeganti atau ngelakuin backup data kalau emangnya SSD-nya tuh belum benar-benar rusak lah. Jadi sebelum masuk ke tutorialnya, saya bakal ngejelasin dulu sedikit tentang SSD ini. SSD atau Solid State Drive itu media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data. Beda sama HDD yang masih pakai piringan, SSD itu menggunakan chip, memori, hingga proses membaca dan menulis data menjadi jauh lebih cepat. Walaupun lebih cepat, SSD tetap memiliki umur pakai, sama juga kayak aplikasi kayak hardware seperti laptop, HP, tablet, terus juga PC. Ya, itu semua kan memiliki umur juga. Jadi kita kan perlu ngecek kesehatannya tuh secara berkala. Nah, buat teman-teman yang mau mendownload aplikasi Crystallis Info-nya, di sini kalian bisa cari di Google itu Crystallis Info, bebas mau download di situs mana. Cuman di sini kalau bisa sih downloadnya di situs resminya. Di sini saya downloadnya di Up to Down soalnya nemunya ini tadi paling atas, jadi langsung kita klik aja aplikasi ini. Setelah itu, kalau proses download sudah kelar, kalian bisa klik di sini. Ini ada Crystallis Info 990X. Terus kalian masuk aja ke dalam aplikasinya. Proses instalasinya juga cukup mudah. Tinggal pas kalian udah masuk ke dalam instalasinya itu, kalian ketik next, kemudian I agree, terus install. Setelah selesai install, tinggal klik finish. Habis itu kita bakal masuk ke dalam aplikasi Crystallis Info ini. Jadi di sini bisa kita lihat tampilannya tuh seperti ini. Ini tuh ngasih tahu kita informasi mengenai SSD yang terpasang pada laptop kita ataupun PC kita. Pada laptop saya, ini saya menggunakan SSD Samsung NFM Express berkapasitas 512 GB. Jadi di sini ada health status. Ini tuh health status kita tuh masih di level yang bagus karena kondisinya masih sangat baik dan masih layak digunakan. Sementara kalau SSD-nya mulai ada masalah, itu tuh bakal bertuliskan caution. Itu kalau bisa lakuin backup data sesegera mungkin. Dan kalau misalkan munculnya bad, itu artinya SSD kalian itu sudah mengalami kerusakan dan itu tuh disarankan harus cepat-cepat diganti. Di bawahnya juga ada temperatur. Di sini suhu dari SSD itu sendiri. Pada komputer saya suhunya di 38 derajat Celcius. Ini tuh masih normal karena umumnya SSD itu bekerja dengan baik itu emang pada kisaran 30 sampai 50 derajat Celcius. Setelah itu di sini ada interface. Di sini kelihatan kalau saya itu pakai NFM Express atau NFMe yang memiliki kecepatan lebih tinggi dibandingkan SSD SATA. Oke, kita lanjut. Di sini ada power on count. Apa sih power on count itu? Power on count itu tuh nunjukin beberapa kali komputer itu dinyalakan sejak pertama kali digunakan. Ya, dari komputer ini tuh kita beli di lab, kita beli itu kita nyalahin
itu tuh dia tuh udah terhitung di dalam Crystallis Info ini. Jadi dia tuh emang benar-benar bisa ngebaca kesehatan SSD kamu secara baik. Terus di bawahnya ada power on horse, itu tuh nunjukin total lama SSD digunakan. Pada SSD saya sudah digunakan sekitar 2645 jam. Karena SSD saya menggunakan teknologi NVMe, maka informasi smart yang ditampilkan sedikit berbeda ya dibandingkan dengan HDD atau SSD SATA. Di sini kita bisa melihat beberapa informasi penting. Yang pertama yang bisa kita lihat itu dari percentage use. Percentage use ini tuh nunjukin berapa banyak umur SSD yang udah digunain. Semakin kecil nilainya itu semakin baik kondisi SSD kita. Terus yang kedua ada data units written. Ini tuh nunjukin total data yang udah ditulis sama SSD, yang ditulis ke SSD kita ya itu. Yang ketiga ini ada media dan data integrity errors. Apa sih media data integrity errors itu? Pun kayaknya masih nol. Nah, ini tuh buat ngasih tahu kalau belum pernah ditemuin kerusakan pada data SSD kita. Terus yang terakhir di sini ada unsafe shutdowns. Apa sih unsafe shutdowns itu? Ini tuh nunjukin beberapa kali komputer mati secara tidak normal. Misalnya karena listrik mati atau tombol power tekan paksa. Kayak kalian tuh pernah ngalamin kan, misalkan lagi buka laptop terus laptopnya ngeblank, ataupun tiba-tiba mati sendiri, atau enggak kayak tiba-tiba laptopnya tuh black screen, ataupun apapun itulah kayak yang bisa bikin laptop kita tuh mati. Ini tuh nggak normal, nggak kayak dipencet Windows X terus abis itu di shutdown laptop. Nah itu semua itu bisa kecatat sama unsafe shutdown. Ini bisa kita lihat di sini kalau saya tuh pernah ada laptop saya tuh mati secara tidak normal. Ini sih ingat saya pas itu emang posisinya tuh laptopnya lagi pemakaiannya tuh emang cukup berat, terus tiba-tiba kayak langsung mati aja. Di situ saya juga langsung ngecek di Crystallis Info ini, ternyata emang benar itu tuh mati yang gak normal. Jadinya di sini bertambah, tadinya ini 81 terus sekarang 82. Nah, dari situ saya jadi sering ngecek kesehatan SSD saya di aplikasi ini. Jadi aku bakal ngasih tahu cara biar SSD tetap awet dan tahan lama. Pastinya kita pengen punya laptop yang awet dan tahan lama juga. Yang pertama itu kayak tadi yang barusan dibilang, jangan sampai matiin komputer secara paksa, kayak tombol power atau dipencet terus saking si laptopnya itu nggak bisa mati atau nggak bisa ada interaksi sama kita lah, entah itu dari mousepadnya atau apapun itu tuh didiemin aja sampai laptopnya membaik. Yang kedua itu kalau bisa sisain ruang kosong sekitar 15-20%. Terus juga jangan terlalu sering menuhin SSD, sama lakuin backup data, itu tuh penting secara berkala, entah sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Terus cek kesehatan SSD juga pakai aplikasi Crystallis Info ini. Jadi ngecek kesehatan SSD itu sebenarnya mudah, cuma pakai aplikasi Crystallis Info aja kita bisa tahu kondisi SSD kita
suhu, lama pemakaian, sampai apakah terdapat error pada penyimpanan. Semoga tutorial ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.